Selain itu, adapun terlaksananya kegiatan hari ini juga terlepas dari support PT Kaltim Permapol serta manajemen dari Kobeksindo. Selanjutnya, yang terhormat Direktur PDAM Pak Suparjan, beliau adalah merupakan sahabat kami juga di AJKT. Terima kasih dan dia selalu memberikan supportnya terhadap teman-teman jurnalis, khususnya yang tergabung dalam aliansi jurnalis Kutai Timur. Tepuk tangan semua teman-teman. Dan itu sebelum saya menutup sambutan hari ini karena mungkin waktu sudah agak ini. Adapun kegiatan hari ini yakni memang agenda rutin di AJKT. Selama saya jadi jurnalis kayaknya sudah 7 tahunan di Kutai Timur, memang sudah merupakan jadi agenda rutin meskipun AJKT itu sebenarnya berdiri sekitar tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah pada hari ini kita tidak henti-hentinya dapatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, di tengah kesibukan, di tengah kegiatan, ya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi bersama-sama. Yang saya hormati, yang terhormat yang hadir dengan kita, Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Haji Arpan. Yang saya hormati JMPT Kaltim Permapol, Pak Wawan beserta rombongan yang hadir. Yang saya hormati Pak Direktur PDAM, Pak Suparjan. Dan yang kita hormati dan kita banggakan, Ketua Timur AJKT serta semua para pengurus, saudara-saudara, para jurnalis yang hadir, tamu serta undangan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kita yakin dan percaya di bulan suci Ramadan ini begitu banyak ya, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan ini apa yang kita lakukan itu pahalanya berlipat-lipat kali dan berkali-kali, banyak sekali ya dijanjikan oleh kita. Oleh sebab itu adalah kita di bulan suci Ramadan ini berbuat yang terbaik dengan niat, dengan perilaku. Apa yang kita lakukan pada hari ini bagian daripada silaturahmi, dan yakin saja bahwa kita juga sudah mendapat ganjaran pahala insya Allah bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Atas nama pemerintah kami juga menyampaikan support dan apresiasi kepada AJKT yang alhamdulillah ya, selama ini sudah mensupport pemerintah baik dalam sisi memberitakan informasi-informasi bagian daripada prestasi pemerintah yang sudah kita lakukan, dan juga memberikan kritikan kepada pemerintah yang membangun sehingga ya, kita bisa bekerja secara maksimal. Apa yang sudah dilakukan selama ini ya silakan saja terus dilakukan sehingga ada balance di pemerintahan kita. Begitu juga pemberitaan di luar dari pemerintahan. Selama ini kita melihat begitu indahnya Kutai Timur dengan adanya berita-berita yang prestasi, berita-berita kritik yang membangun sehingga menjadi dasar kita untuk bekerja. Alhamdulillah juga tadi disampaikan bahwa 90% anggotanya sudah memiliki sertifikasi. Ya, sertifikasi ini bagian daripada peningkatan sumber daya manusia. Terima kasih PT Kaltim Permapol terkhusus PDAM yang selama ini mensupport kegiatan-kegiatan teman-teman di AJKT ini. Ya, saya bagian daripada pembina dan juga bapak-bapak sekalian yang tergabung di dalam. Kami siap saja sewaktu-waktu ketika diminta untuk berdiskusi berkaitan dengan pengembangan potensi yang ada di diri kita dan juga pengembangan organisasi ini ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
lagi sukses acara kita hari ini Pak Ketua. Pak Ketua ini luar biasa, ini bisa menghidupkan suasana. Yang kedua bisa merangkul kita semua ya. Kalau ketuanya enggak begini kayaknya enggak bisa kita dirangkul ini yang selesai dulu. Asik luar biasa. Dan itu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. 2 tahun setengah kira-kira COVID menghantui kita. Kadang-kadang kalau pertemuan rasanya antara mau datang atau tidak. Tapi hari ini kami yakin bahwa Kutai Timur mulai insya Allah terbebas dari COVID pelan-pelan. Tapi prokes tetap kita hargai. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Wakil Ketua DPRD dan Aliansi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada AJKT yang selama ini menjadi partner kami. Tadi tentunya Pak Ketua AJKT menyampaikan kita mesti kritis, ada kontrol dan lain-lain. Buat kami perusahaan tentunya cover both side jadi penting. Pangan terhadap berita dan informasi itu penting untuk melakukan. Kalau skala sampai 10, AJKT sudah ada di 9 di hati kami. Terima kasih. Kami minta Ketua dan tim AJKT tetap kritis Pak, terutama terkait dengan kontrol KPC kalau ada hal yang kurang berkenan dan perlu ditingkatkan sebagai partner pemerintah terutama. Kami menempatkan diri sebagai katalisator pembangunan pemerintah. Kami turut serta mensupport memastikan ASKG sampai pada 2024. Mohon applause untuk ASKG yang terus menjalankan fungsi dan tugas pemerintah dalam Kutai Timur yang jauh lebih baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini bisa kami saksikan bahwa betapa cintanya kepada Allah. Perantaran cinta dengan Al-Quran diperintahkan untuk berpuasa. Tadi sudah disampaikan dalilnya oleh beliau Ketua AJKT. Tadi sudah disampaikan dalilnya untuk berperintah puasa, seperti halnya orang terdahulu sebelum kita juga berpuasa, ya kan? Itu Al-Quran. Tanda-tandanya orang cinta kepada Allah, maka cinta dengan Al-Quran. Bagaimana untuk cinta kepada Allah? Maka cintailah dulu Al-Quran. Ayati Al-Quran, pahami Al-Quran, laksanakan apa isi kandungan Al-Quran. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Seperti halnya perintah menyantuni anak yatim, fakir dan miskin, itu termaktub di dalam Al-Quran. Inilah tandanya orang cinta kepada Allah. Maka disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fil jannah, masuklah kalian di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa alamatu hubbil Qur'ani hubbun nabi. Tanda-tandanya orang cinta kepada Al-Quran, maka harus cinta kepada Nabi. Kalau di dalam asar ini yang membawakan risalah Al-Quran adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka diperintahkan untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita untuk mencintai baginda Rasul? Maka Allah dan malaikat sudah memberi contoh, bahkan Allah memerintahkan kepada hambanya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat selalu membacakan sholawat untuk baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya perintah yang diperintahkan oleh Allah
dan juga diberikan contoh oleh Allah serta malaikatnya hanya satu sholawat. Untuk perintah sholat Allah tidak memberikan contoh kepada hambanya, dan malaikat juga tidak memberikan contoh sholat kepada hamba yang lain. Akan tetapi sholawat Allah dan malaikat memberikan contoh langsung bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita cintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh bersolawat kepadanya, agar kita mendapatkan kasih sayang beliau nanti di akhirat nanti. Bapak dan Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa alamatu hubbin nabi hubbus sunati. Tanda-tandanya orang cinta kepada baginda Rasul, maka cinta dengan sunnah-sunnahnya. Seperti halnya menyantuni anak yatim. Di samping itu perintah Al-Quran juga perintah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk makan bersama. Pada sore hari ini insya Allah akan dilaksanakan bukber, buka bersama, artinya makan bersama. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Babul Hadis diterangkan bahwa beliau setiap ingin makan beliau mencari keluarga, dari anak istri dan juga memanggil sahabat-sahabat yang lain. Baginda Rasul selalu menyampaikan dan mengatakan bahwa makanlah kalian beserta keluarga kalian. Karena apa? Barang siapa yang makan bersama keluarga, pada saat makan itulah menjadi penghalang api neraka. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam kitab Babul Hadis seperti itu. Oleh karena itu salah satu hadis, salah satu sunnah yang kita ikuti pada sore hari ini adalah bukber, buka bersama. Kita adalah satu muslim, satu iman, adalah satu keluarga, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya mohon maaflah, ada sunnah yang lain. Mungkin di antara kita, mungkin ada yang sudah bisa melakukan, bahkan ada pula yang belum bisa melakukannya. Ingin tahu Bapak dan Ibu? Yup. Ingin tahu lah? Ingin. Jujur. Iya Pak. Nanti Atas. aku diketawainya. Benar, belum mau tanya ini. Kira-kira bujurkah pian ini sudah mengikuti sunnah Rasulullah yang benaran? Mohon maaflah kalau ulun bertanya langsung kepada Pak Wakil ini. Mohon maaf ini Pak Wakil lah. Ulun mau bertanya ini nah. Pak Wakil ketika awal menikah umur berapa lah Pak? Nikah yang pertama kali umur berapa lah? 25 yang bujur. Benar lah 25 sama umur baginda Rasul. Tapi istrinya lah umur berapa? Sama, belum sunnah Nabi. Bujur sunnah Rasulullah itu nikah pertama umur 25 tahun. Iya, tapi istrinya lebih tua darinya. Kalau Pak Wakil DPR, istrinya lebih tua atau lebih muda lah waktu nikah pertama? Ya. Waktu menikah pertama umur 22, istri umur 16 tahun, lebih muda. Tidak masuk sunnah Nabi lagi. Kalau mau ikuti sunnah Nabi, mungkin ada yang masih single lah, yang belum menikah. Ada? Ketua JKT belum menikah, bujur nih. Ya, kalau kasih tahu ini bocorannya sunnah Rasul bujur. Benar, sunnah Rasul. Nah, jadi sunnah Rasulullah itu ketika baginda Rasul menikah pertama kali umur 25 tahun. Yang kedua, istri baginda Rasul yang pertama itu umur 40 tahun.